Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Selamat mendengarkan audio karena pada hari ini pertemuan kita melalui audio. Dan di sini saya akan berusaha untuk ngomong secara pelan-pelan karena banyak sekali masukan yang mengatakan katanya kalau bicara terlalu cepat. Mungkin itu karakter atau mungkin saya belum bisa mengubahnya, makanya untuk kali ini saya akan berusaha untuk mengubahnya. Nah, di sini ada topik yang sangat menarik yang ingin kita bicarakan dengan tujuan kita sama-sama belajar. Kita sama-sama punya cara pandang yang baik dalam kehidupan ini karena cara pandang itu sangat penting. Nah, tentang cara pandang itu nanti kita bicarakan nanti. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan bicara tentang jangan pernah menyerah. Sesulit apapun, serumit apapun, jangan pernah menyerah. Kalau kita menyerah, kata orang bijak, itu berarti kita sudah kalah. Orang yang tidak menyerah, kata orang bijak, itu adalah pemenang sejati. Nah, banyak orang bilang bahwa menyerah itu sudah gagal, menyerah itu sejatinya kita sudah tidak berani. Nah, tokoh-tokoh besar di dunia yang kita kenal, yang pernah ada di dunia ini, termasuk di sini misal saya bilang Bung Karno. Kita tidak akan kenal siapa Bung Karno kalau Bung Karno waktu itu menyerah. Abraham Lincoln, Nick Vujicic dan banyak tokoh-tokoh dunia lain, seandainya mereka menyerah, maka kita tidak akan pernah kenal siapa mereka. Nah, sebenarnya ada orang yang katanya tidak menyerah tapi sebenarnya menyerah. Tidak menyerah tapi menyerah. Nah, dalam buku yang pernah saya baca, orang seperti ini contohnya orang yang tidak mau mencoba. Itu sebenarnya orang yang menyerah walaupun dia mengatakan tidak menyerah. Orang inilah orang yang tidak menyerah tapi menyerah. Orang seperti ini kalah sebelum berperang, dan orang seperti ini lebih parah daripada orang yang mencoba dan benar-benar kalah. Nah, makanya jangan menyerah, maka kita akan tahu caranya. Nah, terkadang pernah nggak kamu merasa terkadang keadaan ini benar-benar sulit, sudah tidak ada lagi yang bisa kita lakukan, kita sudah merasa tidak berdaya, pokoknya keadaan benar-benar terjepit deh. Aku yakin kok di antara kamu ada yang merasakan seperti itu. Keadaan itu serba sulit banget, bahkan seandainya kita itu menyerah, orang lain memakluminya. Iya, orang lain memakluminya. Semuanya kelihatan tidak mungkin. Nah, di posisi seperti ini, kata orang bijak, tetap jangan menyerah. Karena kalau orang lain memaklumi kamu, terus kamu menyerah, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Yang kamu dapatkan hanyalah maklum dari orang lain. Lalu untuk apakah maklum? Kan kita tidak mendapatkan apa-apa, gitu kata orang bijak ya. Jangan menyerah karena walaupun semuanya terasa tidak mungkin, itu tidak mungkin karena kita belum tahu caranya. Kalau kita sudah tahu caranya, tidak ada yang tidak mungkin. Kalau pikiran kita sudah terbuka, kan kita sudah tahu caranya, semuanya akan menjadi gampang dan mungkin. Biasanya kita, mungkin kamu juga termasuk diantaranya, mungkin juga enggak ya. Biasanya kita itu sangat termotivasi, sangat semangat dalam melakukan sesuatu itu kalau kita ingat hasil akhirnya. Kalau kita itu membayangkan betapa indahnya hasil akhir, betapa nikmatnya jika ini sudah tercapai, maka rangsangan kita untuk berjuang itu tinggi. Kekuatan kita untuk berjuang itu lebih kuat kalau kita mengingat hasil akhir yang
sangat mengenakkan buat kita kalau kita ingat hasil akhir yang luar biasa, membuat kita makmur, hasil akhir yang membuat hidup kita tentu lebih enak dari sekarang. Kalau kita lagi males misalkan, lagi berjuang, lagi malas-malasan dan sebagainya, ingat hasil akhirnya. Betapa bahagianya bila semua itu kita sudah mencapainya. Terkadang kita itu merasa menyerah, ingin menyerah karena merasa kita tidak mampu. Karena kita itu terkadang merasa semuanya serba sulit karena kemampuan kita merasa itu tidak mampu, kita tidak mampu menggapainya. Karena kadang kita merasa seperti itu. Nah, pemikiran dan hal yang seperti itu wajar dan manusiawi. Nah, tetapi mari kita ingat, kenapa dia bisa, kita enggak? Kita sama-sama manusia. Kenapa dia lebih mampu, kita enggak? Kita sama-sama manusia. Kita sama-sama, misalkan sama-sama berangkat dari bawah dan sebagainya. Tapi kenapa dia bisa? Kenapa dia mampu sementara saya tidak? Nah, di sini timbul pertanyaan. Saya ini benar-benar tidak mampu atau saya hanya merasa bahwa saya tidak mampu? Jadi kita harus berusaha meningkatkan kemampuan kita. Terkadang kita merasa bahwa kita ini tidak ada dukungan untuk maju, tidak ada dukungan untuk sukses, tidak ada dukungan dari manapun untuk berhasil. Nah, tapi di sisi lain kita juga melihat banyak kok orang-orang yang tiada dukungan dari sekelilingnya itu bisa berhasil. Banyak banget. Banyak banget orang-orang yang dukungan materi tidak ada. Maaf ya, orang tuanya mungkin bodoh, maaf ya, tapi dia juga bisa berhasil. Banyak sekali yang seperti itu. Atau mungkin kita juga bisa berpikir bahwa Allah mendukung kita. Allah tetap bersama kita. Agar kita kuat, agar kita tetap tegar dalam melangkah, karena sesungguhnya Allah tidak tidur dan kita juga mendapat dukungan dari diri kita sendiri. Nah, bagaimanapun keadaan, bagaimanapun sulitnya keadaan, bagaimanapun susah dan menderitanya sebuah keadaan, tetaplah bermunculan orang-orang yang sukses di balik keadaan yang sulit. Nah, ini kita bisa belajar bahwa bukan keadaan sulit sebenarnya yang membuat manusia ini tidak sukses, kata orang bijak. Tetapi yang membuat manusia ini tidak sukses adalah pikirannya sendiri. Dia berpikir bahwa dia tidak sukses, dia berpikir bahwa dia tidak mampu, dan dia berpikir bahwa dia tidak bisa. Nah, tentang jangan menyerah ini ada sebuah cerita. Nah, mungkin bisa juga cerita ini sengsara membawa nikmat, bisa juga. Kamu pernah enggak, mungkin di antara kamu yang generasi 90-an ya kalau nggak salah ya, itu ada sinetron yang berjudul Sengsara Membawa Nikmat. Mungkin sinetron itu sekarang nggak ada, dan di YouTube mungkin juga banyak ya, itu lama banget. Tapi di sini bukan sinetronnya yang kita bahas, di sini tentang tidak menyerahnya itu tadi. Dan mungkin ini juga bisa dibilang sengsara membawa nikmat. Suatu ketika kawan saya yang bekerja di bangunan, sebagai seorang kuli ya, buruh bangunan, beliau ini sepi pekerjaan, tidak ada order 3 minggu sekitaran waktu itu, 3 minggu gak ada order. Sementara di sisi lain beliau ini harus menghidupi anak, istri. Nah, akhirnya beliau tidak menyerah. Dengan dalam kebingungan ini beliau berpikir mau kerja apa. Akhirnya beliau ini mencari pekerjaan di kebun waktu itu. Di kebun pun tidak ada orang yang terima kerja. Dalam keadaan seperti itu, saya yakin jika kita di posisi seperti itu, kita akan merasa sulit, kita akan merasa susah karena kita punya tanggungan. Nah,
Akhirnya kawan saya ini jualan buah di pasar dengan modal seadanya. Berkembang hari demi hari berganti, hari demi hari pun berlalu. Sekitar 3 bulan kemudian ramai jualannya itu. Nah, bahkan penghasilan sehari dia jualan buah itu bisa 1 minggu saat dia kerja di bangunan. Luar biasa kan? Nah, ini walaupun hidup ini adalah sebuah perubahan dan tidak ada yang abadi, mungkin suatu saat kawan saya itu juga akan mengalami jatuh juga. Tapi setidaknya kan ini yang kita bisa ambil adalah dengan tidak menyerah, dia ternyata mempunyai kehidupan yang lebih baik. Seandainya dia tidak menyerah, seandainya dia menyerah pada waktu itu, ya mungkin saat ini dia tidak akan seperti ini. Itu tidak menyerah, ya. Jadi tidak menyerah ini sangat dibutuhkan oleh kamu-kamu yang apalagi saat ini usia kamu masih muda dalam masa-masa perjuangan mencari masa depan. Kamu belum menikah, kamu punya keinginan untuk menikah, kamu punya keinginan untuk sukses dan sebagainya, membahagiakan orang tua dan sebagainya. Yang sangat diperlukan adalah sikap pantang menyerah dan jangan menyerah. Karena saya yakin banget dalam proses mencapai apa yang kamu inginkan, dalam proses mencapai apa yang kamu idam-idamkan, akan banyak sekali godaan-godaan yang akan kamu lewati, akan banyak sekali kerikil-kerikil tajam yang akan menghalangi kamu. Di situ tetap dibutuhkan sikap untuk pantang dan tidak menyerah. Nah, di sini ini tujuan saya adalah menyamakan pandangan untuk tidak menyerah. Karena pandangan hidup ini sangat penting. Pandangan hidup ini sangat mempengaruhi di dalam kehidupan manusia. Apa yang dilakukan oleh manusia itu tergantung dari pandangan hidupnya. Karena maksud saya pandangan hidup ini mempengaruhi apa yang dilakukan oleh manusia dan tentu mempengaruhi masa depan. Setiap kita punya pandangan hidup yang berbeda-beda. Tergantung apa yang kita baca, tergantung apa yang kita dengar, tergantung lingkungan kita juga. Ibarat seorang elang pun, yang pada dasarnya elang itu pintar terbang, tapi jika lingkungan dia bergaul adalah ayam dari kanak-kanak, dia pun tidak akan bisa terbang seperti elang. Dia pun akan punya pandangan hidup seperti ayam. Nah, pandangan hidup ini jika dipertahankan terus akan menjadi sebuah keyakinan. Hati-hati. Makanya di sini kita berusaha untuk mencari pandangan hidup yang terbaik, yang semoga saja itu terjadi dalam hidup kita. Nah, kalau kita ini ngomong-ngomong tentang pandangan hidup, kami orang Jawa punya pandangan bahwa kalau misalkan ini anak nomor berapa dengan nomor berapa, saya kurang paham ya, tapi ada ya pandangan seperti itu tidak boleh menikah. Kalau menikah harus begini, ini syaratnya. Kalau nggak disyarati seperti ini akan terjadi begini. Itu pandangan hidup orang Jawa. Tapi pandangan hidup seperti itu tidak akan berguna buat orang-orang luar negeri. Itu tidak akan berguna buat orang-orang di luar Jawa. Nah, jadi pandangan hidup setiap orang itu berbeda. Tergantung dari lingkungan dia tinggal, tergantung dari apa yang dia baca, dan tergantung dari apa yang dia peroleh. Terkadang apa yang saya alami dengan apa yang kamu alami itu mirip, walaupun tak sama persis, tapi terkadang mirip. Nah, dalam kemiripan itu terkadang ada hal-hal yang sangat menyedihkan. Tetapi mulai hari ini, sesedih apapun, sesulit apapun,
Bahkan saat merasa bahwa semuanya sudah tidak mungkin, tetap jangan menyerah. Kita sama-sama berjuang mencari hidup, kita sama-sama berjuang mencari ridho Tuhan, dan tentunya kalau kita sama-sama semangat dan tidak menyerah, hasil akhir dari semuanya saya yakin sangat bagus buat kamu daripada kamu menyerah dan kalah sebelum berperang. Jangan menyerah, karena sekali lagi jangan menyerah pada mimpi-mimpimu, karena mimpimu memberi tujuan, mimpimu memberi harapan, mimpimu memberi arti hidup. Makanya jangan menyerah. Kalau kita menyerah, itu berarti kita tidak akan pernah memenangkan apapun. Makanya untuk menjadi seorang pemenang, intinya jangan menyerah. Kita tidak perlu terlalu jauh berpikir sebagai tokoh seperti tokoh-tokoh dunia yang tidak menyerah, tapi paling enggak untuk diri kita sendirilah, untuk lingkungan-lingkungan terdekat kita lah, untuk keluarga-keluarga kita lah. Jangan menyerah agar kita menjadi sesuatu. Sekali lagi, jika menyerah, tidak akan pernah ada yang dimenangkan. Kesuksesan atau di sini pencapaian tujuan itu adalah sebuah pencapaian yang dilewati dengan proses yang tentu saja membutuhkan waktu yang panjang dan tidak mudah. Tapi jika seseorang itu kuat menjalani proses itu, tidak menyerah menjalani proses itu, maka pencapaian itu akan tercapai juga. Nah, terkadang ada juga orang yang di akhir-akhir menjelang kesuksesannya dia menyerah. Ada juga yang seperti itu, karena sejatinya menyerah ini hal yang mudah untuk dilakukan. Nah, pekerjaan apapun sebenarnya kalau dilakukan dengan tekun, konsisten, continue, terus-menerus, pantang menyerah, juga akan bisa membuahkan sebuah kesuksesan. Apapun pekerjaanmu, kalau kamu tekuni dengan sungguh-sungguh, pasti juga akan kamu menangkan. Pasti kamu akan sukses juga. Nah, demikian juga misalkan orang yang sakit dan menjalani sebuah terapi, itu sangat dibutuhkan sekali kesabaran, ketekunan, dan sikap untuk pantang menyerah. Terkadang hasil yang kita inginkan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terkadang kesembuhan juga belum tercapai. Nah, sementara waktu terus berjalan, kita merasa sudah melakukan banyak hal yang disarankan oleh sang terapis misal, tapi kita belum mendapatkan hasil yang maksimal. Tentu di situ perasaan ingin menyerah, perasaan males, perasaan ingin sudah tidak terapi lagi itu ada. Tapi di sini tetaplah jangan menyerah, karena ketekunanmu itu nanti akan membuat kamu berhasil. Kita lahir di dunia ini dengan segala ketidaksempurnaan yang kita miliki. Tidak ada satu hal pun di dunia ini yang sempurna, karena sebagai ciptaan tentu yang sempurna adalah yang Maha Pencipta. Nah, di sini kita yang penting kita itu tidak menyerah pada segala hal, walaupun kita ini terlahir dengan tidak sempurna, tapi ketidaksempurnaan itu bukan suatu alasan untuk kita menyerah. Ketidaksempurnaan itu bukan suatu alasan untuk kita tidak melakukan apapun tentunya. Tentu perjuangan-perjuangan kita dalam hidup ini juga tidak sempurna, tetapi dengan tidak menyerah kita akan mendapatkan apa yang kita impikan kalau kita tidak menyerah. Tetapi kalau kita menyerah di tengah jalan, sudahlah, hancur segala-galanya, hancur semuanya, hancur impian kita. Jadi segalanya akan menjadi hancur kalau kita menyerah, dan segalanya akan mendekati sempurna kalau kita tidak menyerah. Setiap orang punya tujuan dan impian. Saya yakin termasuk kamu diantaranya
dalam hidup ini punya tujuan dan impian. Tapi sayangnya tujuan dan impian itu tidak bisa dicapai dengan mudah, dan ketidakmudahan itu, kesulitan-kesulitan itu terkadang jujur membuat kita ini ingin menyerah, membuat kita ini ingin sudah berhenti di tengah jalan karena merasa besarnya sebuah kesulitan yang kita alami. Nah, mungkin saat ini tujuanmu belum tercapai. Itu ingat, bukan berarti tujuanmu tidak tercapai, tapi mungkin Tuhan hanya menunggu waktu yang tepat untuk tercapainya tujuanmu. Karena kita juga harus percaya bahwa hasil ini tidak membohongi usaha, usaha tidak membohongi hasil. Semuanya asal diusahakan pasti ada hasilnya, walaupun tidak sempurna menurut kita, tapi pasti ada hasilnya. Kesulitan dalam berjuang mencapai kehidupan ini memang bagian dari hitam putihnya kehidupan. Kegelapan kehidupan ini memang bagian dari hitam putihnya kehidupan. Kadang kita berada di warna hitam dan kadang ada di warna putih. Tapi satu hal yang harus diingat, tanpa hadirnya gelap, maka kita tak akan merasakan indahnya terang. Nah, tanpa perjuangan yang berat, kita tentu tidak bisa mendapatkan hasil yang hebat. Hasil yang hebat, hasil yang sangat besar itu tentu akan dilalui dengan perjuangan yang sangat berat pula, perjuangan yang sangat besar pula. Jadi gelap hadir itu akan terasa indah setelah gelap itu sirna dan hadirlah suatu terang. Oke? Dan ini semoga saja membuat kita selalu bersemangat dan membuat kita selalu sukses dalam memupuk semangat kita dalam untuk mencapai segala impian dan tujuan hidup kita. Dan banyak hal yang membuat kita ini bisa semangat. Terkadang dengan melihat contoh keberhasilan dan kesuksesan orang lain, melihat contoh keberhasilan dan kesuksesan kawan kita, kita semangat. Tak jarang juga semangat itu didapatkan tatkala kita mendengar omongan orang lain, mendengar kata-kata motivasi orang lain. Terkadang kita itu juga bisa mendapatkan semangat dari situ. Apapun caranya semangat kamu dapatkan, yang jelas kamu bisa untuk selalu semangat. Yang penting bukan bagaimana kita mendapatkan semangatnya. Mendapatkan semangat itu juga penting, tapi yang lebih penting adalah kita menjaga pikiran kita agar tetap semangat, agar tetap tidak menyerah, apalagi saat kita dihadapkan pada situasi-situasi yang sangat sulit. Dan situasi yang sangat sulit itu sangat mendukung perasaan kita untuk menyerah, tetapi kita tetap terkendali, kita tetap bisa mengendalikan, kita tetap bisa mempertahankan bagaimana rasa tidak menyerah itu selalu ada dalam hidup dan diri kita. Seberat apapun pekerjaan itu, kalau kita melakukannya dengan penuh semangat, dengan penuh antusias, tidak gampang menyerah, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh tersenyum, pekerjaan itu akan menjadi ringan. Nah, seringan apapun pekerjaan itu, kalau kita melakukannya dengan tidak semangat, dengan ogah-ogahan, dengan sumpek, dengan terbebani dan sebagainya, maka pekerjaan itu pun juga akan menjadi sangat berat. Jadi semangat pantang menyerah juga tentunya itu sangat mempengaruhi berat ringannya pekerjaan yang kita lakukan. Rasanya itu berat kalau kita merasakannya berat. Suatu contoh, kita ini mencintai seseorang, kita ini melakukan sesuatu untuk orang yang kita cintai, walaupun itu berat, mengambil air, memikul ini, memikul itu misalkan, itu akan terasa ringan. Karena itu kita lakukan dengan tulus, itu kita lakukan dengan ikhlas demi orang yang kita cintai. Tetapi manakala kita melakukan sesuatu, tidak ada harapan apapun, tidak mengingat hasil apapun dari apa yang kita lakukan, akhirnya kita males. Wah, ini tidak ada hasilnya deh. Wah, ini untuk siapa deh saya lakukan. Wah, ini pokoknya tidak ada motifnya apa-apa kita melakukan sesuatu, itu akan terasa berat. Bahkan
kita membawa badan sendiri pun kalau perasaan itu lagi berat, kita berat. Tidak usah bawa apa-apa deh, bawa aja badan sendiri. Bangun, misalkan makan, misalkan mandi. Kalau kita ini terasa berat melakukannya, itu akan berat. Tapi kalau hati kita ringan melakukannya, kita membawa barang 10 kilo, 20 kilo, itu akan ringan karena kita melakukannya dengan ringan dan ikhlas. Tetaplah pantang menyerah apapun yang terjadi, seberat apapun lakukan dengan hati yang ringan, dengan hati yang ikhlas, dan terus pantang menyerah, harapan saya tentunya ya. Nah, untuk mendapatkan apa yang diimpikan, untuk mendapatkan apa yang dicita-citakan, tentunya kehidupan yang lebih baik, diperlukan sikap yang pantang menyerah. Diperlukan sikap yang gigih, diperlukan daya juang yang kuat, diperlukan sikap yang benar-benar kuat. Karena itu tidak mudah, menggapai impian itu tidak mudah, apalagi kalau cita-cita kita besar. Untuk menggapainya jelas saya ulangi tidak mudah. Dan hal yang perlu diingat juga adalah bahwa keraguan itu akan menghentikan langkah dan tindakan kita. Keraguan akan menghancurkan segala-galanya. Keraguan akan menghancurkan segala impian-impian yang selama ini kita impikan. Dan ingat, lawan dari keraguan adalah keyakinan. Lawanlah keraguan dengan keyakinan. Keyakinan akan mendekatkan kita pada suatu keberhasilan. Keyakinan akan membuat seseorang menjadi tercapainya apa yang diinginkan dan apa yang dicita-citakan. Karena kekuatan keyakinan itu sangat luar biasa. Dengan keyakinan ini, kekuatan pantang menyerah juga tumbuh, kekuatan daya juang juga tinggi. Jadi ada dan tiada dukungan orang lain, kita harus tetap semangat, agar semangat itu juga menular kepada saya, agar semangatmu itu juga menular kepada saya. Ada dan tidaknya dukungan dari orang lain, karena yang bisa mengambil keputusan sepenuhnya atas hidupmu adalah dirimu sendiri. Dan keyakinan itu juga dibutuhkan, sikap pantang menyerah itu sangat dibutuhkan. Yang jelas di sini kita sama-sama cari ilmu, menyamakan pandangan agar kita sama-sama punya sifat pantang menyerah. Di sini saya mengatakan seperti ini bukan kok berarti saya lebih pantang menyerah, enggak juga. Di sini saya intinya adalah belajar sama kamu. Intinya saya juga mengambil mana yang terbaik. Saya juga perlu belajar sama semua orang. Lebih-lebih di sini mungkin ada pendengar-pendengar yang lebih senior dari saya. Tentunya perjalanan hidupnya lebih panjang, lebih pengalaman dari saya. Saya juga harus banyak belajar tentang itu. Tentu banyak sekali pembelajaran yang perlu kita ambil dari sikap pantang menyerah ini. Orang-orang yang kita kenal yang mungkin saat ini, walaupun beliau ini sudah meninggal dunia ataupun yang masih ada, yang jelas yang kita kenal tokoh-tokoh dunia ini, beliau pantang menyerah. Hasil dari pantang menyerah itu bisa kita lihat sekarang. Makanya kenapa saat ini kita tidak kenal nama ZZZ mungkin. Ya mungkin karena ZZZ itu kemarin-kemarin menyerah. Seandainya ZZZ itu kemarin-kemarin tidak menyerah, mungkin kita akan kenal siapa dia. Banyak sekali contoh-contoh orang-orang hebat ini yang sesungguhnya dalam perjuangannya itu saya belum tentu sanggup juga, tetapi karena beliau pantang menyerah dengan mimpi dan cita-cita besar, dengan tujuan yang besar. Tentu saja tujuannya bukan hanya untuk dia sendiri, untuk kalangan yang lebih besar, untuk kalangan yang lebih luas. Tentu beliau ini punya sikap pantang menyerah yang tinggi, punya sikap daya juang yang tinggi juga. Yang jelas banyak sekali hal-hal yang perlu kita pelajari untuk menjadi pantang menyerah ini. Kita juga bisa mengambil misalkan dari kupu-kupu. Sebelum menjadi kupu-kupu, dia ini menjadi kepompong dulu, tentu dalam proses yang berat dan menyakitkan. Kupu-kupu ulat ini saat menjadi kepompong itu tidak bisa ngapa-ngapain, hanya tinggal di dalam kerangkeng itu saja. Tentu saja pergerakannya tidak bebas. Tentu saja perjuangannya berat, harus mengalahkan ini, mengalahkan itu. Tapi ada masanya, ada waktunya. Dia menjadi kupu-kupu yang indah, yang tentu banyak disukai oleh banyak orang ya.
banyak orang menyukai kupu-kupu ini. Emas pun sebelum jadi emas yang bagus seperti itu juga diproses. Jadi apapun intinya diproses dan pantang menyerah. Saya harap pelajaran-pelajaran ini menjadikan kamu juga pantang menyerah, saya juga pantang menyerah, apalagi yang terkena diabetes, yang mungkin sudah berat dan sebagainya. Ayolah kita sama-sama belajar, kita sama-sama berjuang untuk pantang menyerah. Ayolah kita sama-sama mencari jalan agar jalan itu terbuka untuk kita. Kalau satu pintu memang tertutup, janganlah kita tertuju pada pintu yang tertutup itu. Perhatian kita harus fokus pada pintu yang terbuka, mencari celah untuk pintu yang terbuka. Oke, pertemuan singkat kita untuk kali ini cukup sampai di sini. Salam jumpa kembali, salam sehat, salam waras, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.